Halo semuanya, kenalin nama aku Mailani Alawiyah Mahali Putri. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang Pancasila dalam Gerak Langkah Demokrasi Indonesia, pelajaran PPKN. Yang pertama itu bagian A ada Pancasila dalam kehidupan demokrasi di masa Orde Lama. Jadi, demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama dapat dilihat melalui penetapan Presiden nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Dalam pasal 1 tentang dasar asas pendidikan nasional dinyatakan bahwa Pancasila atau Manipul Usdek adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia, serta merupakan manifesto persatuan bangsa dan wilayah Indonesia. Demikian pula merupakan perasaan kesatuan jiwa sebagai weltas cawung bangsa Indonesia dalam penghidupan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah Pancasila Manipol atau Usdek. Manipol Usdek merupakan akronim dari Manifesto Politik atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Selanjutnya ada 7 bahan pokok indoktrin atau TUBAPI. Materi pendidikan nasional Pancasila dinamakan 7 bahan pokok indoktrin atau TUBAPI. Ketujuh bahan pokok indoktrin tersebut adalah yang pertama, lahirnya Pancasila, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Yang ketiga ada Manifesto Politik beserta perinciannya dari DPA. Yang keempat ada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jalannya Revolusi Kita, beserta perincian dari DPA. Yang kelima ada pidato Presiden di muka sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960, beserta perinciannya dari DPA. Yang keenam ada penjelasan Manipul dan Usdek yang berisi rangkaian pidato radio kedua Panitia Pembina Jiwa Revolusi Haji Ruslan Abdul Ghani. Yang terakhir ada amanat Presiden pada sidang pleno Depernas mengenai pembangunan semesta berencana pada tanggal 28 Agustus tahun 1959 yang diucapkan dan yang ditulis oleh penerbitan khusus DPR RI nomor 165. Selanjutnya ada bahan-bahan indoktrinasi. Yang pertama ada penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar daripada haluan negara. Yang kedua ada Manifesto Politik Republik Indonesia atau penemuan kembali revolusi kita yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Yang ketiga ada Jalannya Revolusi Kita, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960. Yang keempat ada Membangun Dunia Kembali, pidato Presiden di muka sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Yang kelima ada Revolusi Sosialisme Indonesia, Pimpinan Nasional atau Resopim, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1961. Yang keenam ada Tahun Kemenangan atau TAKEM, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1962. Yang terakhir ada Gentas Suara Revolusi Indonesia, pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1963. Nilai-nilai Pancasila dalam masa Orde Lama bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam tahapan konsolidasi. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga menjadi arah pentingnya berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada bagian B, Pancasila dalam kehidupan demokrasi masa Orde Baru. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 2 MPR 1978
tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, perinci isi sila-sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi isinya itu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya manusia di Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya sila ini, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan ras, kedudukan sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia. Dengan sila ini, bangsa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan sila ini, bangsa Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, ada sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila ini, bangsa Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.